Halo, saya Uung Yanas. Cerita inspirasi kita kali ini berjudul Kisah Pencuri Saleh. Seorang pemuda lugu menuntut ilmu kepada seorang guru faraid atau ilmu hitung harta waris. Kehidupan ekonomi sang guru sangat pas-pasan. Dalam suatu kesempatan, sang guru berkata kepada murid-muridnya, "Kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya, orang alim yang menengadahkan tangannya kepada orang-orang yang berharta tidak ada kebaikan pada dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah seperti pekerjaan ayah kalian masing-masing. Bawalah selalu kejujuran dan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut." Pemuda itu tidak tahu tentang pekerjaan ayahnya yang telah meninggal. Ia pun segera pulang ke rumah untuk menanyakan hal tersebut kepada sang ibu. Setibanya di rumah, pemuda itu menemui ibunya lalu berkata, "Bu, tolong beritahu kepadaku apa pekerjaan sepeninggal ayah dahulu." Sang ibu heran dengan pertanyaan anaknya yang tiba-tiba itu. Ia pun balik bertanya, "Apa urusanmu hingga ingin mengetahui pekerjaan ayahmu?" Ungkapan sang ibu itu menunjukkan bahwa ia enggan menjawab pertanyaan anaknya. Pemuda itu terus-menerus memaksa ibunya agar mengungkapkan pekerjaan ayahnya. Lama-kelamaan, sang ibu tidak tahan menanggapi desakan anaknya. Dengan nada tinggi, sang ibu berkata, "Ketahuilah bahwa ayahmu dulu adalah seorang pencuri." Bukan kecewa yang dirasakan pemuda itu ketika mengetahui ayahnya adalah pencuri, melainkan hasrat yang menggebu-gebu untuk mengikuti jejak ayahnya sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh gurunya. Pemuda itu menjelaskan kepada ibunya, "Aku diperintahkan oleh guruku untuk bekerja seperti pekerjaan ayahku tanpa meninggalkan kejujuran dan ketakwaan kepada Allah dalam bekerja." "Hei anakku, apakah dalam mencuri ada ketakwaan?" sela ibunya. Anaknya menjawab dengan keleguannya, "Ya, begitulah kata guruku." Ia pun belajar bagaimana menjalankan profesi sebagai pencuri. Ketika ilmu teknik mencuri yang di dalamnya sudah cukup, ia pun memutuskan untuk beraksi melaksanakan perintah sang guru. Seusai sholat Isya dan semua orang tertidur lelap, ia pun keluar rumah untuk menjalankan aksi perdananya. Ia selalu ingat pesan gurunya untuk membawa kejujuran dan ketakwaan saat bekerja. Rumah yang diincar pertama kali adalah yang terdekat dengan rumahnya, yaitu rumah tetangganya sendiri. Namun, ia ingat bahwa mengganggu tetangga bukanlah pekerjaan takwa. Kemudian, ia urungkan niatnya untuk mencuri di rumah tetangganya. Begitu pula, ketika hendak mencuri di rumah anak yatim, ia berpikir, Allah memperingatkan untuk tidak memakan harta anak yatim. Ia pun pergi mencari rumah berikutnya. Sambil berjalan, ia merenung. Ternyata tidak mudah untuk menjadi pencuri yang bertakwa. Bagaimanapun juga, mengambil harta orang lain tidak diperbolehkan agama. Akan tetapi, perintah sang guru harus dilaksanakan. Tidak boleh berputus asa. Langkahnya terhenti di sebuah rumah besar nan megah. Konon, pemilik rumah itu terkenal memiliki harta berlimpah melebihi kebutuhannya. Dengan keterbatasan ilmunya, ia beranggapan bahwa tidak mengapa jika mengambil zakat dari kekayaan orang tersebut. Toh, bagian zakat itu bukan hak si empunya kekayaan, tetapi hak orang miskin. Tekad yang bulat mendorongnya untuk masuk ke dalam rumah besar yang tidak berpenjaga tersebut. Satu persatu kamar ia selidiki untuk menemukan tempat penyimpanan harta.
Akhirnya, ia sampai di sebuah kamar besar dan mendapati sebuah kotak besar berisi emas, perak, dan uang tunai. Ia kumpulkan buku-buku catatan yang berisi laporan keuangan si pedagang kaya tersebut. Dengan lentera kecil yang dibawanya, ia mulai menghitung zakat yang harus dikeluarkan oleh orang kaya itu. Keahlian dalam hal keuangan, pembukuan, dan pembagian harta ia kerahkan di sana. Dikarenakan begitu banyaknya perhitungan yang harus diselesaikan, ia pun lupa waktu. Fajar sudah menyingsing, pertanda tiba waktu sholat subuh. Sang tuan rumah pun telah bangun dari lelapnya untuk melaksanakan sholat subuh. Alangkah terkejutnya ketika kamar tempat penyimpanan hartanya telah terbuka. Apalagi ia mendapati seseorang tengah asyik dengan buku-buku catatannya di bawah cahaya lentera kecil. Dengan lantang, si tuan rumah menghardik pemuda tersebut. "Hai, siapa kau?" Sang pemuda terkesiap mendengar teguran tersebut. Saat disadarinya, hari sudah hampir terang, ia bergegas untuk melaksanakan sholat. Ia berkata kepada si pemilik rumah, "Maaf, akan saya jelaskan nanti, tapi izinkan saya untuk sholat subuh terlebih dahulu." Akhirnya, mereka berdua pun sholat subuh berjamaah dengan si tuan rumah sebagai imamnya. Usai sholat, pemuda itu mengaku kepada tuan rumah, "Saya pencuri." Si tuan rumah makin bertambah keheranannya. "Lantas apa yang kau lakukan dengan buku-buku catatanku?" "Aku sedang menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Ini hasilnya," jawab pemuda itu sambil menyodorkan hasil perhitungannya. Ia pun menasihati si tuan rumah tentang keutamaan zakat. Tiada kemarahan terlihat di wajah si tuan rumah. Ia malah terkagum-kagum akan kejujuran serta kepandaian dan ketepatan si pencuri dalam berhitung. Selain itu, ia juga mengetahui tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Akhirnya, si tuan rumah mengangkatnya menjadi sekretaris dan juru hitung pribadinya. Ia pun menikahkan sang pemuda dengan putrinya. Ibu si pemuda tinggal bersama mereka. Berkat kejujuran dan ketakwaan yang dibawa sang pemuda dalam perbuatannya, kebahagiaan mendatangi dirinya dan orang lain. Saya Uung Yonas.